Ya, saya kasih tahu ini perbedaan. Ah, turunlah kau. Kau tidak bisa. Kan kamu bertanya, nanti kamu naik lagi ya. Saya kasih tahu perbedaannya. Sebenarnya begini. Saya juga pernah ngomong sama bapak mama saya. Iya kan? Kan dia tanya indahnya. Padahal kalau dipikir ya, di Islam itu sholat 5 waktu loh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum lagi nanti bulan Ramadan wajib berpuasa, wajib. Membayar zakat, ketika ada uang kita diwajibkan untuk ibadah haji, wajib. Loh berat loh, apalagi yang 5 waktu ini. Bagi yang pemalas ini berat. Apalagi udah terbiasa kami gereja nggak ke gereja. Gereja sekali seminggu saja, kadang malas. Tidak diwajibkan membaca kitab suci. Barakallah Bang Mus. Tidak diwajibkan membaca kitab suci. Kitab suci itu malas. Malas. Malah sekali. Nah, di Islam ini, ya, wajib 5 waktu. Sebelum 5 waktu, berwudu dulu. Belum lagi kalau maaf kata perempuan, suami istri. Tidak bisa sholat kalau tidak mandi junub. Ketika perempuannya haid, tidak bisa memegang Al-Quran, tidak bisa sholat kalau tidak mandi besar. Wajib ini. Sebenarnya yang Kristen ya, sudah enak. Tidak wajib ke gereja, tidak wajib membaca Bible, tidak wajib. Intinya kan Yesus sudah menebus dosa. Ya kan begitu. Nah, kalau di Islam, tengok aturannya banyak. Ketika kamu sudah mengimani Allah sebagai Tuhanmu, Nabi Muhammad sebagai Rasulmu, kewajiban kamu satu. Kamu wajib sholat. Berat ini saudara-saudara. Kenapa Adam duluan diciptakan? Kemanusiaannya Kak Nora. Oke, sekarang sisi ketuhanan Yesus kemana Bang? Waktu dia ditangkap? Waktu dia ditangkap ya kelihatannya kan hidup terus roh keilahiannya sebagai Tuhan. Bang, kalau yang Tuhan namanya roh, anak kecil aja juga tahu Bang, roh itu tidak akan mungkin bisa mati Bang. Pertanyaan roh saya. Keilahian, tahu roh dengan roh keilahian bedanya? Pertanyaan saya Bang, pertanyaan saya. Ketika Yesus ditangkap, roh keilahian dia kemana Bang? Ya sama Bapak lah. Yesus waktu ditangkap roh keilahiannya sama Bapak. Naik turun setelah ditangkap atau setelah wafat? Waktu dia ditangkap Bang. Waktu ditangkap dia masih di situ lah macam mana? Oh berarti dia tidak bisa berkuasa ke roh keilahian dia Bang? Hah? Bukan nggak berkuasa. Oh, jadi? Bukan nggak berkuasa, cuman kan dia maunya sendiri kayak gitu. Siapa yang mau Bang? Coba di mana datanya? Saya nggak mau menggunakan roh keilahian saya ketika saya ditangkap. Ya enggak juga, selalu lah pakai gitu, pakai pikiran juga lah. Nah, kalau begitu Abang tahu dari mana? Abang membuat statement kayak begitu. Berarti Abang ngarang. Tidak ada. Inilah dulu judulmu ini Kak. Kristen selalu salah. Iya kan? Iya salah dalam penyembahan loh Bang. Enggak, tunggu dulu. Kalian salah menyembah. Yesus mengatakan sembahlah hanya kepada Tuhanku, Tuhanmu. Jangan ponismu sendiri. Jangan ponismu sendiri menyalahkan kami. Nah, sekarang saya bertanya, apakah ajaran Yesus menyembah kepada dirinya? Tukaran berapa? Tunggu dulu. Tukaran berapa? Unang jamekil honora. Irip honong maloho. Iya. Iya teman-teman. Kutanya dulu, Nora. Saya kirim lagi nanti koin. Nora. Nah, nih. Nora. Nah, tuh. Kutanya dulu kau, apa yang membuatmu bangga jadi seorang Islam? Loh, di dalam Islam itu Bang, banyak aturan-aturan syariat kepada manusia. Enggak, apa yang membuatmu bangga? Iya. Begini jangan Bang. Terlalu dalam menanyanya itu terlalu dalam lah itu. Enggak boleh. Itu tentang iman itu. Iman mereka. Apalah, coba. Yalah, saya kan dari Kristen. Bang Manik. Pertanyaan lain terlalu dalam itu Bang Manik. Ya Kakak.
Iya kakak. Saya itu tidak akan terguncang iman saya. Orang keluarga saya semua satu keluarga masuk Islam kok. Masa saya mau Bapak, terguncang? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Bunda. Ya, Itulah, enggak Bunda itu sudah menemukan yang namanya keindahan Islam itu kayak gimana? Iya. Kayak Bang Manik ini kan Indahnya di masih mana, Kak? berputar-putar di dalam kesesatan Bang Indahnya di Manik. mana? Jadi silahkan Betul. belajar sama Bunda kami, Bang Manik. Indahnya, Cak, di mana indahnya? Begini, Kakak, ya. adik Kalau Islam, abangku sama kakakku bentar Islam. dulu Bang Manik. Yang Muhammadiyah ditanya saya, lagi. kenapa Abang yang jawab? Kristen karismatik. Ya, sabar ya. Begini ya. Kalau Islam itu tidak indah, mungkin bapak mama saya, keluarga saya tidak akan juga mau masuk Islam. Kurasa indah Karena- itulah pertanyaanku, Kak. Ya, Apa yang sebentar. indah itu yang aku bilang? Saya kan kamu bertanya, saya jawab. Iya, jangan muter-muter gitu. Begini Bang, ya, Hmm. sebentar. Begini, dengar ya. Padahal sebenarnya di Kristen tuh udah enak. Semua makanan dihalalkan. Tidak ada larangan kemaksiatan. Nggak boleh, nggak ada. Jangan kau kawin sama emak kau Nora, sama bapak kau Nora, jangan. Sama anakmu nggak ada. Di Kristen itu bebas sebenarnya. Mau Asal- gereja, mau tidak. Sebentar asal- dulu. Kamu kan asal bertanya. ngomong, Bu. asal ngomong Saya masalah heran. selangkangan Ini terus. kan, makanya saya menceritakan keindahan. Gitu loh. Gitu, makanya diam dulu. Nah, saya kasih tahu begini. Di Kristen itu kan bebas. Nggak ada larangan. Ada nggak dikatakan kalau kamu nggak ke gereja kamu berdosa? Nggak ada. Pasti akan jawabannya. Kan di gereja itu kan hanya untuk memuji dan memuliakan Yesus. Karena Jadi apa? Tita keempat Karena itu apa? Tuhan- Kita Diam tahu dulu. dulu. Tita keempat apa? Dia bertanya tapi dia ngomong gitu loh. Ya, saya kasih tahu ini perbedaan. Ah, turunlah kau. Oh, tidak bisa. Kan kamu bertanya, nanti kamu naik lagi ya. Saya kasih tahu perbedaannya. Sebenarnya begini. Saya juga pernah ngomong sama bapak mama saya. Iya kan? Kan dia tanya indahnya. Padahal kalau dipikir ya, di Islam itu sholat 5 waktu loh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum lagi nanti bulan Ramadan wajib berpuasa, wajib. Membayar zakat. Ketika ada uang kita diwajibkan untuk ibadah haji, wajib. Loh berat loh, apalagi yang 5 waktu ini. Bagi yang pemalas ini berat. Apalagi udah terbiasa kami gereja nggak ke gereja. Gereja sekali seminggu saja, kadang malas. Tidak diwajibkan membaca kitab suci. Barakallah Bang Mus. Tidak diwajibkan membaca kitab suci. Kitab suci itu malas. Malas. Malas sekali. Nah, di Islam ini, ya, wajib 5 waktu. Sebelum 5 waktu, berwudu dulu. Belum lagi kalau maaf kata perempuan, suami istri. Tidak bisa sholat kalau tidak mandi junub. Ketika perempuannya haid, tidak bisa memegang Al-Quran, tidak bisa sholat kalau tidak mandi besar. Wajib ini. Sebenarnya yang Kristen ya, sudah enak. Tidak wajib ke gereja, tidak wajib membaca Bible, tidak wajib. Intinya kan Yesus sudah menebus dosa. Ya kan begitu. Nah, kalau di Islam, tengok aturannya banyak. Ketika kamu sudah mengimani Allah sebagai Tuhanmu, Nabi Muhammad sebagai Rasulmu, kewajiban kamu satu. Kamu wajib sholat. Berat ini saudara-saudara. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Apa sih enaknya Islam? Ternyata ketika dijalani apa? Kalian harus dengarkan ya. Poinnya apa di indahnya di Islam? Tolong yang baru masuk di mute. Nah, satu, saya tidak pernah melihat membaca di Bible sekecil apapun perbuatan kita itu menjadi amal pahala buat kita. Enggak, karena di Kristen tidak ada yang dikatakan amal ibadah. Di Kristen tidak diwajibkan beribadah. Ke gereja, siapa yang menyuruh? Enggak ada bro. Memuji memuliakan Tuhan bertopak tangan. Tidak ada bro. Bahkan tidak pernah Yesus mengajarkan untuk beribadah kepadanya itu berdiri. Gak ada bro. Yesus tidak mengajarkan beribadah kepada Tuhannya itu di dalam gereja. Gak ada bro. Gak ada. Yang kedua, ya, tidak ada di sana larangan perintah. Intinya semua ajaran kasih.
Kasih, kasih, kasih. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasih. Jika Nih, Kak ada Nora, orang yang meminjam, bilang diam dulu Bang sebentar Manik. Bang Manik diam dulu. Jikalau ada orang yang meminjam kepadamu, berikanlah dan jangan minta upahnya. Jangan minta lagi baliknya. Oh, ternyata apa? Menurut survei lapangan, bullshit. Ada banyak rentenir bergerak. Kalau tidak datang, kalau datang dia tidak ada, dia punya bunga. Angkut TV, angkut ini, angkut itu. Nah, itu. Tapi kalau di Islam apa? Jangan kau mendekati riba. Jangankan untuk melakukan riba, mendekati saja tidak boleh. Terus yang ketiga, apa? Di dalam Islam itu dikatakan, janganlah engkau mendekati zina. Nah, pertanyaannya, di dalam Kristen, bagaimana sahnya pernikahan? Nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Loh, dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana caranya Tuhan mempersatukan? Oh, pemberkatan di gereja. Loh, di mana syariatnya? Bahwasanya pernikahan itu dengan pemberkatan di dalam gereja. Yesus saja tidak pernah melihat seperti itu. Bapak mamanya, apakah Yusuf dengan Maria diberkati oleh pendeta di dalam gereja? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, tetapi di Islam. Syariat-syariat tentang pernikahan, perceraian, semua diatur. Semua diatur. Inilah indahnya Islam. Semua diatur Bang Manik. Kau tidur, bangun tidur, semua diatur. Gak bisa kau sembarangan. Gak bisa. Pada waktu istrimu lagi haid, tidak bisa kau gauli tuh Bang Manik. Kau cumbu-cumbu boleh. Pada waktu kau lagi sange, jangan kau hantam balik bagian belakang. Di Islam dilarang, tapi di Kristen ada nggak larangan? Oh, nggak ada Bang Manik. Nggak ada Bang Manik. Nggak ada. Bebas. Karena apa? Semuanya halal. Halal Bang Manik. Jangan kamu berbohong menipu saya Bang Manik. Saya minta satu data saja. Yesus mengatakan, Manik, janganlah kau gauli istrimu ketika lagi datang bulan. Manik, janganlah kau gauli istrimu dari lubang belakang. Manik, janganlah kau nikahi putrimu menikahi ibumu. Gak ada Bang Manik. Gak ada Bang Manik. Tetapi di dalam Islam ada Bang Manik. Ada. Kan Itu tahu, indahnya Kak. Islam Bang Manik. Begini Nggak Bang boleh. Manik, ya. Segala sesuatu yang menjadi ajaran, larangan, perintah oleh Allah, itu tujuannya agar apa? Agar manusia itu bisa hidup baik, tidak layaknya seperti binatang. Dalam sepi pencarian dan gelisah keyakinan, Nora, seorang wanita tangguh yang dulunya hidup dalam keraguan, menemukan kedamaian abadi dalam pelukan Islam. Ia tak hanya memeluk agama tauhid, tapi juga menghidupkannya dalam keseharian, dengan kelembutan akhlak dan keindahan amal yang nyata. Melalui tutur kata yang menyejukkan dan perilaku yang mencerminkan cahaya iman, Nora perlahan-lahan mengetuk hati keluarganya. Satu demi satu, mereka pun luluh, menyaksikan betapa Islam bukan sekadar agama, tapi jalan hidup yang penuh rahmat. Kini, bukan hanya Nora yang bersujud kepada Sang Pencipta dengan hati tenang, seluruh keluarganya pun telah merasakan nikmatnya petunjuk ilahi.